berjumpa lagi dengan channel kami. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat piring lidi yang berasal dari lidi kelapa. Ikuti ya. Oke. Pertama, siapkan lidi yang masih hijau atau basah agar mudah dibentuk dan tidak mudah patah karena sifatnya yang lentur. Selanjutnya, siapkan 6 tumpukan lidi dan setiap tumpukan terdiri dari 12 batang lidi. Setelah terkelompok-kelompok menjadi beberapa kelompok, selanjutnya ambil tumpukan lidi yang pertama. Arahkan ujung lidi ke arah kanan agar pangkal lidi rata ke kiri. Ambil tumpukan lidi yang kedua, kemudian ujung lidi diarahkan ke atas dengan pangkal lidi ke bawah. Selanjutnya, letakkan tumpukan lidi kedua di bawah tumpukan lidi ke-1. Kemudian ambil kembali tumpukan lidi ketiga, kemudian ujung lidi arahkan ke kiri dengan ujung lidi rata kanan. Lalu perhatikan dan letakkan tumpukan lidi ketiga dengan posisi di bawah tumpukan lidi kedua. Ambil tumpukan lidi keempat, kemudian ujung lidi arahkan ke bawah dengan pangkal lidi ke arah atas. Lalu letakkan tumpukan lidi keempat di bawah tumpukan lidi ketiga. Tumpukan lidi kelima ambil, kemudian posisikan menyerong dengan ujung lidi ke kanan atas. Lalu letakkan tumpukan lidi kelima dengan posisi di bawah tumpukan lidi ke-1, lalu masukkan tumpukan lidi kelima dengan posisi diagonal. Kemudian ujungnya berada di atas tumpukan lidi ke-4. Lalu pangkal tumpukan lidi ketiga dinaikkan ke atas ujung tumpukan lidi ke-5. Ambil tumpukan lidi ke-6, kemudian posisikan ujung lidi menyerong ke arah kiri dengan pangkal lidi menyerong ke atas kanan. Lalu posisikan tumpukan lidi ke-6 menyerong di bawah tumpukan lidi ketiga. Tumpukan pangkal lidi ke-6 posisikan di atas tumpukan lidi kedua. Selanjutnya, setelah semua tumpukan lidi 1 sampai ke 6 disusun, atur posisi lidi agar tetap kotak. Setelah posisi kotak terbentuk dengan baik, selanjutnya masuk ke tahap penguncian dasar piring lidi dengan memastikan posisi semua pangkal lidi posisinya di atas. Pastikan ujung pangkal lidi kedua di atas tumpukan pangkal lidi ke-1. Pastikan juga pangkal tumpukan lidi ke-1 posisikan di atas tumpukan pangkal lidi ketiga. Pastikan pula pangkal tumpukan lidi ke-1 di atas pangkal tumpukan lidi ke-6. Untuk tahap desain awal dari pembuatan piring anyaman lidi telah selesai. Dilanjutkan proses prototipe piring anyaman lidi berikut ini. Setelah desain awal atau dasar dari proses pembuatan piring anyaman lidi selesai, dilanjutkan tahap prototipe berikut ini. Geser semua tumpukan lidi agar membentuk kotak yang lebih kecil dan kuat. Setelah digeser dan dirapatkan kotak dasar piring lidi lebih kecil, langkah berikutnya balik dasar anyaman piring lidi. Selanjutnya membuat proses lanjut piring dengan cara membagi 3 bagian pada setiap tumpukan, sehingga setiap tumpukan membentuk kelompok kecil yang terdiri dari 4 batang lidi.
Langkah ini bisa dimulai dari mana saja pangkal tumpukan lidi. Lalu angkat setiap satu tumpukan yang terdiri dari 4 batang lidi, kemudian sisipi dengan satu tumpukan lidi dari ujung tumpukan lain secara bergantian sebanyak 3 kali. Lakukan secara bergantian pada semua ujung dan pangkal tumpukan lidi. Selanjutnya ambil tali rafia dengan panjang sekitar 1 meter, lalu ikat dasar anyaman piring lidi dengan posisi di antara ujung lidi dan pangkal lidi. Ambil palu atau pemukul untuk membantu meratakan pangkal tumpukan lidi agar lebih rapi dan lebih kuat. Selanjutnya tumpukan anyaman pertama. Ambil tumpukan pertama yang terdiri dari 4 batang lidi, kemudian masukkan pada tumpukan lidi berikutnya ke atas dan ke bawah sampai melewati 5 tumpukan. Untuk tumpukan pertama ini proses penganyamannya jangan terlalu rapat ke lingkaran, tetapi dibuat rongga yang lebih besar dengan tujuan untuk memudahkan proses menganyam sampai akhir, karena tangan kita akan melewati rongga ini. Selanjutnya ambil tumpukan kedua, ketiga, dan keempat dan seterusnya untuk disusun ke atas dan ke bawah pada tumpukan lidi berikutnya sampai melewati 5 tumpukan lidi untuk semua tumpukan lidi yang dianyam. Dan seterusnya langkah-langkah tersebut lakukan sampai selesai sehingga jadilah gambar seperti berikut ini. Selanjutnya tarik anyaman satu persatu dan sekaligus dirapikan sehingga susunannya menjadi rapi dan indah. Selanjutnya potong ujung sisa lidi agar lebih rapi menggunakan gunting. Tahap akhir anyaman lidi ini adalah ujung lidi dianyam satu tumpukan lidi arah keluar, dilanjutkan 1 kali tumpukan lidi ke arah dalam sampai selesai. Pada akhirnya 2 tumpukan lidi terakhir disisipkan pada ujung lidi ini, kemudian potong sisa anyaman. Akhirnya jadilah produk anyaman piring lidi kelapa yang seperti gambar berikut ini. Terima kasih, selamat mencoba. Semoga anyamannya menjadi hasil karya yang menarik dan kreatif. Terima kasih, kita jumpa lagi di video berikutnya.